Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Baik, hari ini kita akan sharing tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Binti Badiatul Masudah SPDI. Baik, kepada Ibu Binti saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Binti Badiatul Masudah akan mendiseminasikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk pertama yaitu apa sih budaya positif? Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif yaitu ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di sini dimensinya yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Next. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin positif yaitu pembiasaan hal yang baik. Nah, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Kita sadari bahwa setiap hari kita itu sudah menjalankan yang namanya disiplin positif. Nah, di mana kita sebagai warga di sekolah, kita menginginkan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif di sini ingin mewujudkan motivasi yang dari dalam diri anak sendiri. Dia sadar dia melakukan kesalahan itu karena apa dan membenahinya bagaimana. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Nah, di sini biasanya berupa makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Nah, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia biasanya rasa ingin diterima dalam golongan atau kelompok, dipedulikan, bekerjasama menjadi bagian dari kelompok tersebut. Terus yang ketiga penguasaan. Nah, di sini dia ingin mempunyai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi baik,
Nah, dilanjutkan dengan kebebasan. Di situ dia ingin tumbuh menjadi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan juga kebutuhan dasar akan kesenangan. Nah, di situ dia ingin bermain, humor dengan temannya ya, untuk mewujudkan kesenangannya. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang mana motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini perilaku manusia apabila dia menggunakan motivasi ekstrinsik itu dia terdorong dari luar karena untuk menghindari hukuman yang pertama. Contohnya ada anak terlambat disuruh langsung mengitari lapangan sebanyak 5 kali. Nah, itu dia takut akan hukuman, berarti besok dia akan aku besok dihukum, besok saya pasti dihukum kalau datang terlambat lagi. Nah, itu efeknya tidak akan lama, pasti dia akan mengulangi lagi. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini berupa seperti contohnya kalau di tingkat sekolah dasar, di situ kita bermain games atau kuis. Di situ siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Biti akan Bu Biti kasih poin. Nah, di situ mereka pasti berebut ingin mendapatkan poin tersebut. Tapi di sini dia tidak paham bahwasannya nanti dapat poin itu pasti dia akan belajar hanya jangka pendek. Seterusnya dia tidak akan ada minat untuk belajar lagi. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka punya. Nah, di sini yang kita ingin bentuk yaitu motivasi intrinsik, di mana anak itu belajar, anak itu melakukan kesalahan, dia belajar dari dalam dirinya. Kenapa saya berbuat kesalahan? Kenapa saya belajar? Nah, di situ tujuan dari motivasi intrinsik. Nah, sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Di situ terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman psikis maupun fisik. Nah, di sini hukuman itu sudah sering ya, apalagi dari zaman dulu. Nah, biasanya anak terlambat langsung, kamu terlambat. Nah, sekarang silakan kamu tulis di buku terlambat. Terus apa konsekuensinya bagi anak yang terlambat? Berkeliling di halaman 10 kali. Nah, itu langsung dia tanpa mengerti apa maksud dari hukuman tersebut. Yang kedua yaitu konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini kita membuat kesepakatan bersama dengan murid. Kalau kamu terlambat, kamu harus berlari di halaman sebanyak 10 kali. Nah, kalau anak itu terlambat, pasti dia akan melaksanakan dari kesepakatan itu tadi. Nah, murid dibuat tidak nyaman karena kesepakatan tadi dia menjadi tertekan. Selanjutnya yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari ketiga ini, yang baik yaitu kita terapkan restitusi, di mana murid diajak berkolaborasi atau ditanya dulu, kamu kenapa membuat kesalahan? Nah, terus kita tanya dulu sebab dia berbuat kesalahan apa. Jadi anak tidak langsung didoktrin, kamu itu selalu berbuat kesalahan terus, kamu selalu datang terlambat. Tapi kita tanya dulu, apa sebab dia terlambat? Entah dia bergadang, entah dia membantu orang tuanya. Karena sebab dari anak berbuat itu mesti ada sebelumnya dia berbuat apa itu ya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini anak diajak berpikir bersama, kenapa kamu melakukan kesalahan? Nah, dia pasti mencari solusi sendiri, dan juga kita ajarkan, kita ajak untuk mencari solusi bersama.
Next. 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat bersalah, ketiga pemantau, keempat teman dan manajer. Nah, di sini kalau penghukum itu sangat tidak dianjurkan. Nah, yang pembuat bersalah di situ juga kurang baik ya. Yang baik itu adalah 3 ini: teman, manajer, dan pemantau. Di sini teman anak jadi menjadi lebih nyaman karena dekat dengan gurunya. Manajer apalagi juga sangat bagus, dan juga pemantau, dia sebelumnya sudah membuat kesepakatan, tetapi di situ guru menerapkan sesuai kesepakatan itu tanpa melihat anak itu kenapa berbuat kesalahan. Sedangkan manajer kita menelusuri dulu anak ini kenapa berbuat kesalahan, dan juga kita menanyakan keyakinan yang kita sepakati bersama dan mencari solusi bersama dengan anak tersebut. Next. Sekarang keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut aktif berdiskusi. Nah, dalam penyusunan keyakinan kelas di situ dianjurkan kata yang digunakan itu tidak terlalu panjang. Gunanya apa? Agar mudah diingat oleh anak didik kita. Yang kedua, di situ dalam membentuk keyakinan kelas jangan menggunakan kata-kata negatif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu memang katanya benar, tetapi kalau dalam membuat keyakinan kelas lebih baik menjaga kebersihan. Terus lagi, dilarang mencontek. Nah, itu memang kata-katanya baik ya. Nah, tapi alangkah baiknya yang benar itu bagaimana? Jujur. Nah, seperti itu dalam membentuk keyakinan kelas tidak diperbolehkan menggunakan kata yang negatif, dilarang, tidak boleh. Nah, usahakan penggunaan kata yang positif. Next. Berikut contoh penerapan kesepakatan kelas di SD saya ya, di kelas 4. Di sini penyampaian konsep mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini ditanya, apakah kalian sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Apalagi di tingkat sekolah dasar banyak yang belum mengetahui apa itu keyakinan kelas. Nah, di sini kita menyampaikan dulu pengertian dari keyakinan dan kesepakatan kelas. Ini pembagian stick ya untuk menuliskan keyakinan kelas. Nah, di sini proses menempelnya. Jadi masing-masing anak seperti apa yang diinginkan. Nah, di sini memilah kesepakatan kelas yang sama. Di situ saya memilah ya yang sama. Jadi saya ambil agar tidak ada yang kesamaan.
sudah menemukan dari kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Saya membacakannya dan anak-anak saya ingatkan apa saja tadi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, di sini misalnya sepakat. Nah, dilanjutkan dengan proses tanda tangan dengan anak-anak menyepakati apa yang mereka tempelkan tadi menjadi kesepakatan kelas. Setelah ditandatangani, nanti saya akan buat bentuk dengan selebaran atau poster di depan ya, dibuat kesepakatan kelas 4. Sekarang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi di situ membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, segitiga restitusi di situ yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini masalah yang saya ambil yaitu dari anak kelas 6. Di sini Aurel dia anak yang pandai. Nah, di kelasnya dia anak termasuk pandai, dia juga rajin, selalu mengerjakan PR dan juga tugas. Nah, di situ suatu ketika dia marah. Karena apa? Tugasnya selalu dicontoh oleh temannya. Nah, di situ saya panggil karena ada laporan dari ketua kelasnya. Kalau dia menggebrak meja, padahal biasanya anaknya pendiam. Nah, di sini dia marah. Saya tanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Baik, sekian dari saya. Akan saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Binti bermanfaat untuk kita semua. Dan dari saya sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.